penumpangnya sudah tidak ada. Kemudian beliau ini turun mengitari angkotnya ini. Nah, waktu itu dia bingung kemana penumpang ini tadi. Dia ini duduk di bangku paling belakang, Mas. Aku tak melihat sosoknya ini jelas. Tapi setelah dia bilang, "Pak, tolong di depan berhenti." Nah, setelah aku berhentikan angkotku ini, aku tak melihat dia turun. Tapi ketika aku menoleh ke belakang, ternyata di sana kosong. Tak ada siapapun. Dan ketika aku turun dari angkot untuk mencari wanita tadi, aku tak menemukannya. Begitu cerita Pak Arman, seorang supir angkot langgananku. Aku berlangganan ketika aku masih bekerja di sebuah perusahaan di tengah kota. Hampir setiap pagi aku naik angkot dari Pak Arman ini karena jam ketika aku berangkat dan ketika dia keluar dari terminal itu jamnya selalu sama. Di situ akhirnya kita akrab. Nah, suatu malam aku ini habis berbelanja ke sebuah minimarket dengan jalan kaki, kemudian melewati sebuah lorong gang. Di situ aku melihat Pak Arman ini sedang duduk di depan teras rumahnya. Waktu itu aku baru tahu kalau rumahnya Pak Arman ini ternyata tak jauh dari rumahku. Akhirnya aku ngobrol dengan beliau. Sosok Pak Arman berumur sekitar 60 tahun, sudah cukup tua. Beliau punya banyak pengalaman. Sempat menceritakan dia ini pernah bekerja di sebuah perusahaan tambang yang besar sebagai sopir alat berat dan SIM-nya pun sudah mencapai B2 umum. Tapi setelah mengalami sebuah kecelakaan kerja dan tidak bisa melanjutkan bekerja di tambang waktu itu, akhirnya beliau resign dan untuk mengisi hari-harinya beliau ini menjadi sopir angkot. Orangnya sangat ramah dan terlihat begitu sabar, penuh dengan sopan santun walaupun ngobrol dengan anak muda sepertiku. Malam itu ditemani secangkir kopi, aku menemani beliau untuk bercerita. Banyak pengalamannya ketika menjadi supir angkot. Bukan hanya sekarang, ketika tahun 1997, sebelum beliau bekerja di perusahaan tambang, beliau ini juga menjadi sopir angkot. Beliau ingat tahun itu karena menurutnya waktu itu sebelum Presiden Pak Soeharto lengser. Cari uang waktu itu lebih mudah Mas daripada sekarang. Kendaraan belum begitu banyak. Sekarang kan semuanya pada online. Jadi banyak penumpang memilih ojek online atau taksi online. Tapi ya dinikmati saja, masih ada aja penumpang daripada di rumah sekedar duduk-duduk saja. Tapi ketika sekitar tahun 90-an waktu itu sangat enak sekali. Sambil terbengong beliau menceritakan seperti mengingat-ingat sesuatu. Akhirnya Pak Arman menceritakan sebuah pengalaman kepadaku. Sebuah kisah horor menjadi supir angkot. Waktu itu entah kenapa dari pagi tak begitu banyak penumpang. Sangat sepi. Hanya 1-2 penumpang saja. Apalagi waktu itu juga belum punya angkot sendiri. Jadi dia pegang satu angkot milik juragannya. Angkot itu memiliki setoran harian. Nah, waktu itu Pak Arman ini dari pagi sampai hampir sore uang di lacinya ini hanya cukup untuk setoran dan beli bahan bakar. Beliau berpikir bagaimana dia cari penghasilan hari ini kalau uangnya hanya cukup untuk setoran. Akhirnya setelah sholat maghrib, Pak Arman ini melanjutkan untuk mencari penumpang lagi, berkeliling lagi. Di tempat itu jalur sudah ditetapkan. Jalur Pak Arman ini dari ujung
kota menuju ke terminal. Jaraknya sekitar 11 km. Nah, ketika malam hari sangat sepi sekali. Pak Arman tahu itu. Tapi niat untuk mencari rezeki, mencari uang untuk dibawa pulang, diberikan kepada keluarganya, ini menguatkannya. Sampai pada akhirnya sekitar jam 9 malam. Waktu itu Pak Arman dari ujung menyetir angkotnya menuju ke terminal. Dari awal sudah tidak ada penumpang sama sekali. Dia berjalan pelan waktu itu. Tapi ketika melewati sebuah tempat, di situ ada gang menuju ke atas. Di atas itu ada beberapa rumah. Nah, di pinggir jalan itu ada sungai kecil. Dari kejauhan terlihat ada sosok perempuan melambaikan tangan seperti memberhentikan angkot Pak Arman ini. Sedikit bahagia bagi Pak Arman karena menurut beliau ada rezeki hari ini. Apalagi baru awal jalan dari rute awal. Setelah itu angkotnya minggir. Wanita itu masuk dan memilih duduk di bangku paling belakang. Pak Arman melanjutkan. Tak ada pembicaraan atau obrolan sama sekali. Karena seperti biasanya penumpang akan memberikan kode dengan mengetuk atau bilang ke sopirnya untuk berhenti. Setelah cukup lama, tak ada penumpang tambahan. Tapi Pak Arman berniat mengantarkan penumpang satu-satunya ini ke tempat tujuannya. Cukup jauh. Dia sempat berpikir apa penumpang ini mau ke terminal. Tapi sebelum sampai di terminal, di situ ada sebuah perkebunan kosong. Di sampingnya ada beberapa bangunan yang cukup lama. Tapi di atas ada sebuah perkampungan. Saat itu sangat sepi. Tiba-tiba perempuan yang duduk di belakang tadi bilang ke Pak Arman ini, "Pak, di depan saya berhenti ya, saya mau turun." Nah, Pak Arman kemudian mengesen ke arah kiri dan berhenti di bawah pepohonan itu. Tanpa menoleh ke belakang karena biasanya penumpang turun dan memberikan ongkosnya melalui pintu depan. Beberapa saat ditunggu, tak ada siapapun dan tak ada suara apa-apa. Pak Arman menoleh ke belakang. Penumpangnya sudah tidak ada. Kemudian beliau ini turun, mengitari angkotnya ini. Nah, waktu itu dia bingung, kemana penumpang ini tadi? Apa jangan-jangan dia lari? Begitu pikir Pak Arman. Tapi tidak mungkin. Kalau lari pun dia pasti melihatnya, karena di situ sangat sepi. Sempat jengkel karena satu-satunya penumpang terakhir pun tidak membayar ke dia. Sempat kecewa, tapi akhirnya Pak Arman tidak menuju ke terminal. Dia putar balik langsung menuju ke rumahnya. Sesampainya di tempat parkiran angkot di rumah juragannya ini, Pak Arman memberikan uang setoran hari itu. Kemudian seperti hari-hari biasa, setelah selesai beroperasi, angkot itu dibersihkan dengan sekedar mengecek beberapa tempat di dalam angkot seperti bangku-bangkunya. Siapa tahu ada barang penumpang yang ketinggalan. Karena beberapa kali Pak Arman ini menemukan beberapa barang yang tertinggal dan beliau selalu menyimpannya sampai bertemu orang yang memilikinya. Nah, waktu itu ketika Pak Arman ini membersihkan bangkunya, di bangku jok belakang tempat duduk dari sosok wanita tadi, dia menemukan sesuatu yang aneh. Ada satu buah daun yang menurut Pak Arman itu daun sirih, dan daunnya itu masih seperti baru dipetik. Nah, Pak Arman mengambilnya sambil terheran. Kenapa ada daun sirih di sini? Perasaan tadi tak ada satupun penumpang yang membawa dedaunan. Begitu gumam Pak Arman ini. Tanpa memperdulikannya lagi, dia mengambil daun itu dan menaruhnya di jok atau di laci depan mobilnya. Dia menyimpannya di situ. Keesokan harinya Pak Arman ini berniat berangkat lebih pagi untuk menjemput rezeki dari awal. Setelah sholat subuh, Pak Arman ini langsung mengambil angkotnya dan beroperasi.
Sebuah keheranan waktu itu, baru saja dia keluar dari garasi angkotnya, ada penumpang. Tak lama kemudian ada penumpang lagi. Bahkan penumpang sepanjang perjalanan itu naik turun secara terus menerus. Baru jam 9 pagi, menurut Pak Arman, beliau mendapatkan uang setoran dan uang bahan bakar untuk hari itu. Beliau sempat mengucapkan syukur. Dilanjutkan sampai sore hari, dia mendapatkan rezeki yang berlebih. Pak Arman sempat berpikir, mungkin ini berkah tadi malam. Nah, setelah itu sore dia berniat istirahat lebih awal. Sesampainya di tempat parkir, di situ ada beberapa temannya yang merupakan sesama sopir angkot. Sempat ngobrol dengan mereka. Pada akhirnya dia ini bertemu dengan sopir angkot paling senior di situ. Dia paling dituakan di situ dengan semua pengalamannya. Dia bercerita tentang kejadian tadi malam. Nah, ketika Pak Arman ini bercerita kepada seniornya ini, dia sempat terheran. Kemudian bilang ke Pak Arman, "Sini Man, kamu ambil daunnya tadi. Kalau ceritamu benar, kasihkan ke aku." Pak Arman menuju ke mobilnya dan mengambil daun sirih yang ada di laci mobilnya itu. Dia berikan kepada temannya itu. Kemudian beliau berkata kepada Pak Arman, "Kamu dapat rezeki, Man. Daun ini tidak biasa, Man." "Apa maksudnya, Pak, daun ini tidak biasa? Ini kan daun sirih." Begitu kata Pak Arman bertanya kepada temannya itu. "Sudah, kamu gak bakalan ngerti apa ini maksudnya. Sekarang kamu simpan lagi ini ke lacimu. Setelah beberapa hari kamu lihat. Tapi kalau daun sirih ini sudah kering, kamu harus membuangnya." Pak Arman hanya menuruti kata temannya ini tadi, karena memang menurut mereka semua orangnya sudah banyak pengalaman. Pak Arman melanjutkan ke hari-hari berikutnya. Dan seperti hari sebelumnya, dia mendapatkan penumpang yang sangat banyak. Beliau bersyukur karena penghasilannya berlipat-lipat daripada biasanya. Tapi setelah beberapa hari, dia kembali mengecek daun itu. Dan daunnya memang sudah mengering. Kemudian tanpa pikir panjang, Pak Arman pun membuangnya. Setelah membuang daun sirih itu, Pak Arman menemui lagi sosok temannya itu yang merupakan seniornya tadi. Dia bermaksud memperjelas apa maksudnya. Nah, akhirnya dia bercerita, "Kalau yang kamu antar itu bukan manusia, Man. Jadi itu sebenarnya mungkin makhluk gaib yang sedang butuh bantuan. Entah dia mau perjalanan kemana. Secara gak sengaja kamu mengantarnya, dan mungkin dengan kepolosan dan keikhlasanmu, kamu diganti rezeki yang lebih, Man. Kalau menurutku, dari tempat kejadian yang pertama kamu melihat sosok itu, aku tahu itu siapa, Man. Dulu di atasnya itu, sebelum kamu datang ke sini, di sana itu memang ada kampungnya, Man. Nah, pada suatu saat di sana itu terjadi musibah kebakaran. Dan ada beberapa korban, termasuk ada seorang wanita dan anak kecil, Man. Aku tak berani bilang yang ikut angkotmu itu sosok yang mana, tapi menurutku memang dia. Dia tidak mengganggu, Man. Kalau kamu merasa pikiranmu tidak tenang, kamu doakan saja di tempat kamu pertama menjemputnya, supaya kerjamu juga lancar." Nah, Pak Arman yang saat itu memang masih muda, pikirannya pun menuruti apa kata-kata dari tetuanya ini. Keesokan harinya pagi-pagi, setelah membeli sebuah bunga untuk biasanya buat kiriman ke makam, untuk orang nyekar ke makam, beliau membeli 1 bungkus kembang. Nah, setelah membaca doa, dia taburkan di tempat pertama dia bertemu sosok tadi. Setelah itu, Pak Arman berlalu. Tanpa ada pikiran apapun, dia menjalani hari-harinya biasa.
Dan kembali lagi seperti biasa, angkotnya beroperasi dengan beberapa penumpang saja. Kembali lagi setelah beberapa waktu, Pak Arman ini bekerja sampai malam hari. Suatu malam dia mendapatkan satu orang penumpang dari ujung. Di situ beliau dengan pelan-pelan menuju ke terminal. Tapi sesampainya dia di tempat pertama, ada satu orang sosok wanita yang memberhentikan dia. Dia pelan-pelan di situ. Dari kejauhan terlihat ada sosok seorang wanita sedang menggandeng anak kecil, memberhentikan angkot Pak Arman ini. Kemudian Pak Arman dengan pelan-pelan meminggirkan mobilnya. Nah, sedangkan seorang laki-laki yang duduk di samping Pak Arman ini bertanya, "Loh Pak, kenapa berhenti? Kan gak ada penumpang." "Sudah, gak apa-apa Mas, nanti Masnya pasti aku antar ke terminal." Setelah itu mobil berlanjut. Tak beberapa lama Pak Arman melirik di spion tengah yang menuju ke arah penumpang. Di situ terlihat sosok perempuan itu duduk di tempatnya seperti dulu, di bangku paling belakang. Nah, waktu itu dia hanya tersenyum kepada Pak Arman. Pak Arman pun tak hanya meliriknya saja, kemudian fokus ke dalam perjalanan itu. Sepertinya dia sudah mengerti apa maksudnya. Sesampainya di deretan pohon kebun kosong sebelum terminal, tanpa ada kode dan tanpa ada suara, Pak Arman menepikan mobilnya seperti sedang menurunkan penumpang. Kemudian sosok lelaki yang berada di sampingnya Pak Arman ini bertanya lagi, "Kenapa Pak minggir lagi? Kan gak ada penumpang. Apa mobilnya ini bermasalah?" "Enggak Mas, tenang saja." Habis ini kita lanjut lagi. Semakin seperti heran seorang laki-laki tadi. Tapi kemudian Pak Arman melanjutkan mengantar penumpangnya menuju ke terminal. Setelah itu Pak Arman pulang. Beberapa hari kemudian Pak Arman ada urusan penting di kampung halamannya. Jadi beliau berniat untuk pulang kampung sebentar. Setelah itu sekitar 1 bulan beliau kembali lagi menuju ke Kalimantan lagi. Di situ kembali lagi menjadi sopir angkot. Ketika hari pertama dia menjalankan angkotnya, seperti biasanya tenaga masih full, apalagi dia sedang rindu dengan suasana menjadi sopir angkot. Malam itu malam minggu, suasana sangat ramai sekali. Beberapa tempat banyak acara. Beliau berniat sampai malam mencari rezeki. Sekitar jam 10 malam jalanan cukup ramai dan beberapa tempat pun macet. Pak Arman mendapatkan beberapa penumpangnya di hari pertamanya itu. Tapi ketika dia sampai di beberapa tempat, akhirnya tak ada penumpang lagi, semuanya turun. Beliau melanjutkan untuk bermaksud menuju ke terminal. Waktu itu tak ada penumpang dan angkotnya kosong. Sesampainya sebelum di tempat deretan beberapa pohon dan kebun kosong, tempat di mana biasanya dia menurunkan penumpang sosok wanita dan yang terakhir wanita dan anak kecil itu, di depannya ada 2 mobil, dan mobil yang paling depan adalah angkot salah satu temannya. Di situ ada sein kiri, pertanda dia mau berbelok ke arah kiri. Dan Pak Arman ini melihat ada sosok wanita dan anak kecil turun dari angkot itu berjalan pelan menuju ke arah atas. Pak Arman masih berjalan pelan menuju melewati tempat itu. Sampainya di sana, Pak Arman melirik ke atas dan sosok itu sudah hilang. Pak Arman hanya tersenyum karena menurutnya semua itu sebuah kuasa Tuhan, sebuah pemandangan dan sebuah pengalaman yang di luar nalar tapi sudah dia alami. Itulah cerita dari Pak Arman, salah satu sopir angkot langganan aku. Dari cerita ini dapat disimpulkan, setiap pekerjaan semuanya memiliki resiko. Kadang hasilnya pun tak sesuai dengan rencana. Tapi ketika itu semua dijalani dengan ikhlas dan sabar,
percayalah semuanya akan baik-baik saja. Dan kadang rezeki itu datang tak terduga-duga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, tekan tombol like. Jika tidak suka, tekan tombol dislike. Itu pun kalau tega. Share, subscribe, komen. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.